Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum memulai materi ini, izinkan kami kelompok 1 memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Syaida dan rekan saya Sally Febrianti. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Statistik Bisnis dan Aplikasi Research. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Rona Tumiur Mauli Simorangkir, SEMM, telah mengizinkan kami untuk membawakan materi ini. Selanjutnya di next slide yaitu ada pendahuluan. Di era bisnis modern saat ini, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan perilaku konsumen yang dinamis. Keputusan bisnis yang efektif tidak lagi bergantung pada intuisi semata, tetapi harus didukung oleh data yang akurat dan analisis yang tepat. Statistik menjadi alat utama dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data tersebut agar dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan menggunakan statistik, perusahaan dapat memantau tren penjualan, mengukur tingkat kepuasan pelanggan, dan mengevaluasi performa produk secara objektif dan sistematis. Selain itu, statistik juga berperan penting dalam proses penelitian ilmiah, memastikan bahwa temuan yang dihasilkan valid, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional. Di next slide-nya yaitu ada pengertian statistik bisnis. Statistik bisnis adalah cabang ilmu yang memanfaatkan metode statistik untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menginterpretasi data yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Tujuan utamanya yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Contoh dari aplikasinya yaitu analisis tren penjualan dari waktu ke waktu untuk menentukan musim puncak dan rendah, mengukur tingkat kepuasan pelanggan melalui survei dan feedback, menilai performa produk dan layanan melalui data kuantitatif dan kualitatif. Statistik membantu perusahaan memahami kondisi internal dan eksternal secara objektif sehingga strategi yang diambil lebih tepat sasaran dan efektif. Di next slide-nya ada peran statistik dalam bisnis. 1. Statistik berfungsi sebagai jembatan antara data mentah dan keputusan bisnis yang rasional. Yang kedua yaitu dengan analisis statistik, perusahaan dapat mengidentifikasi pola dan tren yang tersembunyi dalam data. Yang ketiga yaitu membantu dalam pengambilan keputusan berbasis bukti, bukan sekedar asumsi atau pengalaman semata. Contohnya yaitu menggunakan data penjualan untuk memprediksi permintaan di masa depan, menggunakan analisis regresi untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada menggunakan analisis klaster untuk segmentasi pasar dan penargetan pelanggan yang lebih tepat. Di selanjutnya yaitu ada konsep dasar statistik. Statistik dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan data secara ringkas dan informatif. Contohnya yaitu menghitung rata-rata penjualan bulanan, membuat diagram batang, dan tabel frekuensi. Yang kedua ada statistik inferensial, digunakan untuk membuat prediksi, estimasi, dan pengujian hipotesis berdasarkan sampel data. Contohnya yaitu pengujian apakah ada perbedaan signifikan antara dua metode pemasaran, atau memperkirakan rata-rata pendapatan seluruh populasi dari sampel. Di sini ada perbedaan antara statistik parametrik dan non-parametrik. Parametrik mengasumsikan data mengikuti distribusi tertentu, biasanya normal. Non-parametrik tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu dan lebih fleksibel, digunakan pada data yang tidak memenuhi asumsi tersebut. Slide selanjutnya dibacakan oleh Sally Febrianti, rekan saya. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis data dalam statistik.
Secara umum, data dalam statistik dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, melainkan berupa kategori atau label, sehingga tidak dapat dihitung secara matematis. Contohnya seperti jenis produk, tingkat kepuasan, dan status pelanggan. Data kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Nominal adalah data yang tidak memiliki urutan seperti jenis kelamin atau warna, sedangkan ordinal adalah data yang memiliki urutan tetapi jarak antar tingkatnya tidak pasti, seperti tingkat pendidikan atau tingkat kepuasan. Selanjutnya, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur serta dihitung secara matematis. Contohnya seperti umur, pendapatan, dan jumlah penjualan. Data kuantitatif juga dibagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Diskrit adalah data berupa angka bulat dan tidak bisa dalam bentuk pecahan, seperti jumlah pelanggan atau jumlah barang yang terjual. Sedangkan kontinu adalah data yang dapat berupa angka desimal, karena diperoleh dari hasil pengukuran, seperti berat badan, tinggi badan, dan waktu. Sebagai kesimpulan, data kualitatif merupakan data berbentuk kategori, sedangkan data kuantitatif merupakan data berbentuk angka yang dapat dihitung. Pemahaman tentang jenis data ini sangat penting karena akan menentukan metode analisis yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi statistik dalam penelitian. Statistik memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tahap penelitian, mulai dari perencanaan hingga analisis data. Pada tahap pertama, yaitu perencanaan, statistik digunakan untuk menentukan desain penelitian, metode pengumpulan, serta menentukan ukuran sampel yang representatif agar hasil penelitian dapat mewakili populasi dengan baik. Kemudian, pada tahap pengumpulan data, statistik membantu peneliti dalam mengembangkan instrumen peneliti seperti kuesioner, wawancara, dan observasi yang valid dan reliable, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, pada tahap pengelolaan dan analisis data, statistik digunakan untuk mengelola data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Melalui analisis ini, peneliti dapat menemukan hubungan, pola, serta menarik kesimpulan dari variabel yang diteliti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa statistik tidak hanya digunakan untuk menghitung data, tetapi juga berperan penting dalam memastikan bahwa peneliti yang dilakukan bersifat sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan studi kasus yang berfokus pada pengaruh elektronik word of mouth atau EWOM terhadap keputusan pembelian pelanggan pada aplikasi kopi kenangan di Indonesia. Studi kasus ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan pesat pengguna aplikasi kopi kenangan yang telah mencapai lebih dari 1 juta pelanggan dan sekitar 600.000 pengguna aktif bulanan atau MAU. Pertumbuhan ini tidak lepas dari strategi pemasaran digital yang kuat, termaksud pemanfaatan EWOM sebagai salah satu faktor utama dalam menarik perhatian konsumen. EWOM sendiri merupakan bentuk komunikasi dari konsumen ke konsumen lainnya melalui digital, seperti ulasan, komentar, dan rekomendasi di platform online. Dalam konteks ini, banyak pelanggan yang membagikan pengalaman mereka setelah membeli produk kopi kenangan, baik melalui aplikasi maupun media sosial. Informasi tersebut kemudian menjadi referensi bagi calon pelanggan lain dalam mengambil keputusan pembelian. Selain pada kopi kenangan, penelitian lain juga menunjukkan hasil yang serupa pada platform e-commerce seperti Lazada dan TikTok Shop, di mana EWOM terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa di era digital, konsumen cenderung lebih percaya pada pengalaman pengguna lain dibanding dengan iklan dari perusahaan itu sendiri. Hasil dari studi kasus ini menunjukkan bahwa EWOM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Artinya, semakin banyak ulasan positif dan rekomendasi yang diterima, maka semakin besar kemungkinan pelanggan untuk melakukan pembelian. Tidak hanya itu, EWOM juga berperan dalam membangun kepercayaan serta meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap brand. Sebagai kesimpulannya,
Pengelola e-worm yang efektif sangat penting bagi Kopi Kenangan dalam memperkuat kepercayaan konsumen, meningkatkan jumlah transaksi, serta mendukung pertumbuhan bisnis di pasar digital Indonesia. Oleh karena itu, strategi pemasaran berbasis e-worm perlu terus dikembangkan agar bisnis dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Dari kesimpulan presentasi kali ini, statistik bukan sekedar alat perhitungan, tetapi merupakan fondasi utama dalam riset bisnis yang objektif dan rasional. Dengan statistik, data yang kompleks dapat disederhanakan menjadi pola, tren, dan informasi yang mudah dipahami, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Penguasaan konsep statistik sangat penting bagi organisasi yang ingin meminimalkan resiko, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan efektivitas strategi bisnis di tengah persaingan yang dinamis. Selain itu, statistik mendukung proses perencanaan, pengendalian kualitas, peramalan penjualan, dan mengembangkan inovasi produk, sehingga perusahaan dapat tetap kompetitif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.